aku Mbah Demit. Jadi di video kali ini saya akan membahas pengalaman mistis 3 saudara. Jadi sebelum memulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jadi awal mula kejadian itu terjadi pada tahun 2004, tepatnya pada bulan Suro. Jadi kejadian itu pada saat bulan Suro atau bulan Muharram. Jadi bulan Suro itu kan dikenal sebagai malam yang sakral oleh masyarakat Jawa. Jadi 3 saudara ini dengan menggunakan nama samaran Mas Yanto, Mas Gofur, sama Mas Abdul. Jadi itu 3 nama samaran yang saya sebutkan. Jadi awal kejadian itu mereka bertiga itu kan pulang bermain. Jadi pada saat itu mereka bertiga itu masih di usia 10 tahun. Jadi masih kelas 5 atau kelas 4 SD. Mereka bermain di desa Ek, sebut saja desa Ek untuk nama samarannya. Jadi setelah mereka bermain itu kan, kalau anak zaman dahulu itu pulangnya kalau waktu kiro atau sebelum maghrib itu kan ada suara orang ngaji gitu di masjid atau musola. Karena mereka pulang pada waktu kiro itu, kalau maghrib itu kan kata orang dahulu itu berpindahnya antara alam manusia dengan alam jin. Jadi waktu maghrib itu alam jin sana mereka keluar, nah alam manusia itu pada ke dalam gitu, kata orang-orang dahulu. Jadi orang dahulu kalau berpesan kalau pulang jangan maghrib gitu, katanya pamali atau pantangan bagi orang Jawa kalau pulang maghrib itu. Jadi karena mereka pulang waktu maghrib, mereka itu pulang melewati sebuah pekarangan atau perkebunan. Jadi mereka lewat itu perkebunan pisang. Luasnya perkebunan pisang itu sekitar 1 hektar. Jadi perjalanan untuk melewati perkebunan pisang doang itu sekitar 10 menit, kalau enggak ya 5 menitan untuk melewati pohon pisang itu. Jadi waktu maghrib mereka pulang, mereka itu bertiga. Jadi rumahnya itu berdekatan, antara rumah Mas Yanto, Mas Gofur, sama Mas Abdul itu berdekatan. Mereka tetangga gitu. Tapi kalau bermain itu tempatnya jauh, karena lapangan desa Ek itu jaraknya 1 kilo dari desa Ek itu. Setelah mereka melewati perkebunan pisang itu sekitar 2 menit atau 3 menit masuk dari kebun pisang itu, Mas Yanto itu melihat ada sesosok pocong di sebelah kanan pohon pisang. Jadi pohon pisang itu kan dikenal sebagai tempatnya pocong gitu kalau di cerita orang-orang dahulu. Jadi Mas Yanto melihat ada sesosok pocong itu sedang berada di belakang pohon pisang. Teman-temannya itu diceritani kalau dia melihat sesosok pocong itu. Dul, Pur, ada pocong gitu. Karena masih kecil kan pasti takut Mas Yanto itu. Jadi dia berteriak begitu, tapi teman-temannya nggak tahu, nggak bisa lihat barang gitu, hanya bisa lihat hanya Mas Yanto. Setelah itu pocong itu meliuri Mas Yanto itu, atau dikenalnya Idu Pocong. Jadi muka Mas Yanto itu diliuri oleh sesosok pocong tersebut.
Kalau bahasa Jawanya itu idu pocong. Setelah itu Mas Yanto pingsan di tempat karena diliuri oleh sesosok pocong itu. Setelah itu Mas Gofur sama Mas Abdul itu mengangkat, membopong Mas Yanto itu sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, Mas Gofur sama Mas Abdul menceritakan kejadian Mas Yanto diliuri oleh pocong itu. Jadi Mas Abdul sama Mas Gofur cerita ke orang tua Mas Yanto kalau tadi saat di perkebunan pisang Mas Yanto itu diliuri oleh sesosok pocong. Karena di desa itu ada seorang kiai yang paham akan hal-hal begitu. Langsung orang tua Mas Yanto itu membawa Mas Yanto ke kiai tersebut. Jadi jarak antara rumah Mas Yanto sampai ke rumah kiai tersebut itu sekitar 3 kilo. Lumayan jauh karena sebelah desa kiai itu. Ya masih desa tersebut tapi berbeda dukuh ceritanya. Setelah sampai ke rumah kiai tersebut, orang tua Mas Yanto itu menceritakan kalau Mas Yanto itu diliuri oleh sesosok pocong di perkebunan pisang. Setelah itu kiai itu sholat istikharah dan meditasi untuk menemukan penyembuhan untuk Mas Yanto itu. Setelah di meditasi itu sekitar 10 menitan, dia itu keluar dari ruangannya itu. Jadi meditasinya itu di sebuah ruangan, ada ruangan khusus untuk dia meditasi. Setelah 10 menit meditasi, sang kiai itu bilang ke orang tua Mas Yanto, "Pak, anak jenengan ini carikan atau bawa ke 7 masjid, setelah itu suruh wudhu." Jadi untuk penyembuhan itu syaratnya itu 7 di masjid yang berbeda. Jadi orang tua Mas Yanto itu disuruh oleh kiai tersebut membawa Mas Yanto untuk wudhu ke 7 masjid yang berbeda. Setelah itu kalau sudah diwuduin itu, terus air bekasan wudhu itu disuruh membawa. Jadi setiap sesudah wudhu itu airnya ditadai ke botol atau ember untuk dibawa. Setelah itu orang tua Mas Yanto pun langsung membawa Mas Yanto untuk berkeliling ke 7 masjid itu agar Mas Yanto bisa sembuh. Karena konon ceritanya idu pocong itu kalau sudah menempel di muka itu bisa menyebabkan mukanya kayak kebakar gitu, banyak belatungnya. Jadi mukanya nanti kayak kebakaran atau busuk gitu, konon ceritanya. Jadi untuk antisipasi agar muka Mas Yanto enggak segera membusuk, jadi orang tuanya langsung segera membawa Mas Yanto ke 7 masjid tersebut. Karena efek dari idu pocong itu cepat, jadi enggak lama itu sudah berefek gitu. Setelah dibawa ke 7 masjid di desa-desa yang berbeda, air itu pun sudah ditadai. Setelah itu dibawa ke kiai itu lagi. Setelah sampai ke rumah kiai itu pun didoakan. Setelah sekitar 5 menit berdoa itu langsung tiupkan ke air bekasan wudhu tadi. Setelah itu harus rutin 40 hari mencuci muka dengan air bekasan wudhu itu sama yang sudah didoakan oleh kiai tersebut. Jadi 40 hari itu harus cuci muka menggunakan air
bekasan wudhu itu. Syarat agar agar efek dari hidung pocong itu enggak membusuk gitu. Setelah syarat sudah dilakukan, kedua orang tua Mas Yanto itu langsung berpamitan pulang sama ngasih sedikit kalau biasanya amplop atau sekedar sembako untuk keperluan kiai tersebut. Setelah itu mereka berpamitan, mereka langsung pulang. Setelah Mas Yanto tersadar. Jadi saat wudhu itu yang mewudukan itu orang tuanya. Jadi Mas Yanto itu masih pingsan karena efek dari hidung pocong itu. Setelah Mas Yanto tersadar, Mas Yanto pun kayak grogi atau ketakutan gitu. Karena efeknya itu karena dia melihat sesosok pocong dan usianya pun masih kecil. Itu kan wajar kalau anak-anak kecil itu takut akan hal begituan. Enggak semuanya anak kecil itu berani akan hal gitu. Setelah tersadar, Mas Yanto kayak terngiang-ngiang, terpikir akan kejadian yang menimpanya itu saat diludahi oleh pocong itu. Setelah selama seminggu 2 minggu rutin menggunakan cuci muka menggunakan air bekasan wudhu itu, akhirnya efek dari ludah pocong itu enggak ngefek, tapi muka Mas Yanto kayak ya yang sebelah gini kayak terbakar gitu, kayak ada luka yang sebelah sini. Setelah 40 hari itu dilakukan, langsung datang ke rumah kiai itu lagi. Jadi orang tua Mas Yanto sama ibunya menuju ke rumah kiai tersebut untuk berterima kasih karena sudah menolong. Jadi bukan kiai itu yang menolong, tapi karena Allah yang menolong dengan perantara kiai tersebut. Jadi di desa tersebut itu kiai itu terkenal sosok yang sakti mandraguna. Kalau hal yang mistis hal-hal kena santet bisa kiai itu. Setelah berterima kasih sama membawa kayak sembako, kayak amplop. Setelah itu berbincang-bincang sebentar antara kiai sama orang tua Mas Yanto. Kiai tersebut itu menjelaskan kalau di perkebunan pisang itu ada sesosok pocong. Kalau keluar itu cuma maghrib doang itu. Kalau keluar, jadi keluarnya waktu maghrib doang. Kalau waktu-waktu lain enggak. Sama bersamaan pada saat bulan Suro. Bulan Suro itu kan ya terkenal akan hal-hal supranaturalnya. Sama orang Jawa itu disakralkan bulan Suro itu. Setelah dijelaskan tersebut, Mas Yanto pun dijelaskan kalau lewat situ jangan waktu maghrib, sama jangan kalau pulang itu jangan maghrib gitu, sama kiai tersebut. Karena enggak Mas Yanto doang yang pernah diludahin pocong di perkebunan pisang itu. Jadi sebelum Mas Yanto itu sudah ada korban yang tapi karena telat atau gimana, karena telat atau nggak tahu akan orang-orang yang begitu, orang-orang pintar di daerahnya itu, terus akhirnya meninggal yang korban diludahin pocong itu. Setelah diberi pesan oleh kiai tersebut, Mas Yanto sama keluarga pun berterima kasih karena sudah membantu Mas Yanto. Nah, itulah cerita dari saya.
dari pengalaman Mas Yanto, Mas Abdul sama Mas Nuhur itu. Kalau ada cerita lagi nanti saya akan ceritakan. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.